Hari ini kita akan belajar, saudara, apa sih yang disebut hamba Tuhan itu. Ya, kita akan belajar. Maafkan saya kalau saya mengatakan kalimat ini supaya nggak ada yang tersinggung. Banyak orang yang sadar dirinya itu hamba Tuhan. Banyak teman-teman kita juga. Tapi maaf, jangan marah saya ngomong ini. Belum semua yang menyebut diri hamba Tuhan itu tahu dua hal ini. Satu, apakah hamba Tuhan itu, dan siapakah hamba Tuhan itu? Pertanyaannya beda. Satu, apakah hamba Tuhan itu? Dua, siapakah hamba Tuhan itu? Kalau apa, itu menunjukkan apa yang dikerjakan. Kalau siapa, itu menunjuk kepada kepribadian. Ya, jadi kita mau belajar ini. Lagi sekali, apa hamba Tuhan itu? Jadi apa yang dikerjakan? Lalu siapakah hamba Tuhan itu? Itu menunjuk kepada kepribadiannya, hidupnya, dan semua yang sehari-hari dikerjakan itu. Nah, saudara, secara umum orang berkata, siapa itu hamba Tuhan? Jawabannya pasti dua yang paling banyak. Satu, lulusan sekolah Alkitab. Atau dua, yang punya pelayanan atau jemaat. Nah, itu yang umum dijawab. Padahal, maaf, itu salah. Kalau kita membaca Kisah Rasul, saudara perhatikan suatu hari ketika Petrus dan Yohanes diadili. Masih ingat ya? Diadili gara-gara menyatakan nama Yesus yang hebat. Lalu ditulis begini, sidang itu tahu bahwa mereka berdua adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Pernah tahu ayat itu? Nah, apa artinya orang biasa tidak terpelajar? Kalau zaman sekarang berkata nggak berpendidikan. Memang mereka tidak sekolahan karena mereka nelayan. Maka itu salah kalau kriteria hamba Tuhan dengan sebutan yang sudah sekolah Alkitab. Salah. Bukan begitu. Lalu apa hamba Tuhan itu? Nah, kita akan belajar dalam sesi ini sampai kita betul-betul mengerti yang Tuhan inginkan itu. Mari kita buka kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal yang ke-60. Jangan tersinggung kalau setelah kita membaca ayat ini lalu kita tidak ada di salah satu dari bagian-bagian itu. Maaf ya. 3 pasal ini kita akan pelajari dengan ringkas, yaitu Yesaya 60, Yesaya 61, dan Yesaya 62. 3 pasal ini secara ringkas. Oke. Bangkitlah, nomor ayat 1 ya, Yesaya 60 mulai ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Yahweh terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Yahweh terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dampaknya bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Kita tinggal di Jawa, ingat laron. Walaupun menjengkelkan, kalau sudah lama gak ada hujan, tiba-tiba hujan, begitu ada lampu, mereka ngapain? Datang semuanya. Nah, gambarkan itu dengan ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Laron. Kita jengkel lihat laron. Jadi kotor semua, bukan rumah kita. Tapi ada nubuatan bahwa suatu hari nanti, kalau hamba-hamba Tuhan ini bersinar dengan benar, maka bangsa-bangsa berduyun-duyun. Apa kata lain berduyun-duyun? Datang berbondong-bondong. Ya kayak laron itu, geruduk. Iya betul. Datang dengan rombongan besar dan terus menerus laron itu.
Bukan cuma bangsa-bangsanya. Siapa lagi? Lihat kalimat berikut. Ayo, yang kuat. Raja-raja pun datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Wahai saudara, mereka semua datang berimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Terjadi seperti ayat 1. Jadi caranya baca begitu. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu kita bangkit menjadi terang, sebab terang datang dan kemuliaan Yahweh terbit atas kita. Oke, ayat 2, karena kegelapan menutupi seluruh bumi. Sebagian besar saudara, ibu bapak pelayanannya di desa. Ya, saya tidak tahu masing-masing sudah berapa tahun, berapa puluh tahun melayani. Tapi kalau kita bayangkan tahun 80-an yang lalu, yang masih muda-muda, sudah nggak menangi zaman itu, seketika semua desa di Pulau Jawa belum ada listrik. Betul masih ingat yang sudah pelayanan di atas 30 tahun, 40 tahun, ketika desa-desa di Jawa belum ada listrik semuanya. Betapa gelapnya. Harus lewati hutan dan semuanya. Pak Pendeta Barnabas Waras masih ada di duduk di mana? Nah itu di daerah hutan Jati di Kabupaten Nganjuk sana. Desanya namanya Ngeluyu. Kelurahan atau kecamatan Lengkong Lor itu Pak Barnabas? Kecamatan. Hutan. Nah, saya mau bayangkan. Kalau kita pernah tersesat, nggak usah bilang hutan lah, tersesat. Dan malam itu nggak ada bulan, juga nggak ada bintang, gelap. Tiba-tiba dari jauh kelihatan ada nyala api. Kita nggak tahu itu obor, api unggun, atau api lampu. Pokoknya dari jauh itu ada cahaya. Di dalam keadaan gelap seperti itu, ketika kita nggak tahu, Jawa bilang lor kidul ngendi orang ngerti, nggak tahu lihat utara selatan di mana nggak tahu, tahu-tahu ada cahaya, walaupun kecil. Saya tanya kepada ibu bapak saudara, muncul apa di hati kita yang sedang dalam kebingungan nggak tahu mau kemana ini? Harapan, harapan. Pertanyaannya, seandainya ternyata itu rampok yang lagi nyalakan api, datang atau tidak kita? Nah betul, tetap datang. Karena butuhlah terang ini, sebab kita nggak tahu ada di mana. Hal yang penting dalam hidup seorang hamba Tuhan bukan pelayanannya di mana, gedung gerejanya gede atau permanen, bukan jemaatnya besar atau kecil, tidak. Hal yang mutlak dalam hidup seorang hamba Tuhan adalah kesadarannya bahwa dunia sedang dalam kegelapan yang sangat gelap. Kok nggak ada yang amin? Loh, betul tidak? Kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak pernah menyadari bahwa kegelapan sedang menutupi seluruh bumi. Saudara, nubuat ini ditulis 800 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi kalau dihitung sampai sekarang, ini sudah 2800 tahun yang lalu. Berarti sekarang disebut akhir zaman ini gelap betul-betul. Mengerikan, saudara. Contoh kecil saja. Menurut saudara, narkoba atau Injil yang lebih laku? Nah, berarti kita gagal jadi gereja. Narkoba itu mahal, saudara. Sabu-sabu itu 1 gram itu sudah 2 juta rupiah. Jangan bilang saya bandar kok tahu harganya. Awas bilang begitu ya. Bayangkan yang 2 juta 1 gram dikejar orang. Terus lihat dampaknya, ngeri nggak? Yang 2 juta 1 gram. Jawab, ngeri nggak dampaknya? Ngeri sekali. Tiap hari kita itu dengar berita orang ketangkap, pejabat-pejabat, belum lama hakim, saudara. Ada Kapolres, ada jaksa, ada anggota DPR. Loh, itu pikirannya bagaimana?
Kalau kita yang waras kan bisa ngerti. Inilah kegelapan itu. Injil itu gratis. Betul tidak? Dampaknya bagaimana kalau orang terima Injil? Ayo dampaknya bagaimana? Masa nggak tahu ah. Ayo dampaknya orang terima Injil bagaimana? Hidup yang kekal, penuh sejahtera, semuanya diampuni, disembuhkan. Yang mahal, dampaknya mematikan, laku keras tanpa iklan. Yang gratis, dampaknya hebat, pakai iklan nggak laku. Ngerti kalau saya pakai kalimat ini? Berarti kita sebagai gereja sedang bersalah besar. Mengapa barang gratis yang hebat ini dampaknya bisa nggak laku? Yang mahal dan mematikan dicari orang. Nangkep maksud saya ini saudara? Berapa banyak keluarga hamba Tuhan dihancurkan oleh iblis. Ini hari-hari ini tuh kami lagi ngurusi satu keluarga hamba Tuhan. Tadi kemarin istri saya diajak ngomong, dia juga kaget, saya juga kaget. Saya kenal keluarga hamba Tuhan ini. Istrinya tahu-tahu manggil pengacara minta cerai dari suaminya. Kaget saudara. Berapa banyak rumah tangga hamba Tuhan dihancurkan. Saya dengar itu hari Kamis malam yang lalu. Lalu kenapa? Istrinya gak bisa saya hubungi, gak mau. Karena tahu dia sudah nutup diri dengan semua rekan hamba Tuhan. Jangan ngajari saya lagi. Tahu firman saudara. Memang kalau suami istri menikah ada masalah, dua-dua pasti salah. Nggak cuma salah satu. Saya bilang pada suaminya, coba selidiki, pasti kamu pun ikut andil salah. Kenapa sampai istrimu begini? Berapa banyak suami-suami hamba Tuhan pun diganggu oleh si jahat. Artinya apa? Kegelapan meliputi bumi. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau kita menyebut diri hamba Tuhan, tetapi tidak pernah menyadari kegelapan sedang menguasai bumi, maaf saudara, lepaskan status hamba Tuhan kita. Berarti kita melayani apa? Kalau kita nggak tahu kondisi yang sudah gila seperti ini. Betul tidak? Jawab ini. Lalu khotbah-khotbah kita, doa-doa kita, doa dan khotbah model apa? Kalau kita nggak tahu kegelapan sedang merajalela. Cuma ada satu penyebab, bukan dua dan tiga. Apabila kegelapan sedang menjadi raja, karena terang sudah kalah. Betul tidak? Jadi seluruh Alkitab itu mengajarkan begini kepada kita. Kalau gelap sedang jadi raja, jangan sibuk dengan gelapnya. Carilah musuhnya gelap. Siapa itu? Nah, apa kata Tuhan Yesus? Siapa terang dunia? Kita. Masuk lupa. Ya memang dia terang dunia, betul. Tapi dia berkata, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Berarti kesimpulannya, kalau ayat 2 Yesaya 60 ini ditulis begitu ngeri, berarti yang salah adalah terang. Betul tidak? Kemana terangnya ini? Nah, kembali ke ilustrasi tadi. Apakah hamba Tuhan itu bicara pada yang dikerjakan? Sudahlah, istilah saya tadi ya. Saudara masih ingat orang Jawa Timur punya kata mendrip? Apa itu mendrip? Yang nggak jawab? Apa? Bukan redup, salah. Oke, redup. Hampir mati itu kata tepat. Mendrip. Oke. Yang nggak jawab belajar bahasa Jawa ya. Di dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun, kalau orang itu melihat lampu sedang mendrip, tetap menimbulkan harapan atau tidak? Nah, ini pertanyaan penting. Di dalam kondisi seperti apapun hidup kita sebagai hamba Tuhan, misal setengah mati, kolektor nggak tambah-tambah, jemaat kalau kebaktian nggak bawa kolektor, malah kita harus ngasih mereka. Semendrip ini pokoknya saudara.
Tetapi kalau terang itu masih ada, walaupun mendrip tadi, walaupun sudah setengah mati, orang harus melihat harapan dari terang yang mendrip itu tadi. Maka itu pertanyaannya, selama ini dimanapun Tuhan tempatkan kita dalam pelayanan, adakah orang-orang begitu ketemu kita langsung muncul ada harapan baru, walaupun lagi mendrip tadi? Jujur, yang tahu hanya Tuhan dengan kita. Apakah hidup kita sebagai hamba Tuhan sudah dinanti-nantikan, walaupun terangnya sudah redup dan hampir mati? Ingat, orang tersesat malam-malam, nggak ada bulan, nggak ada bintang, nggak tahu kiri kanan, nggak tahu utara selatan, tidak tahu. Begitu lihat api kecil saja, tetap ada harapan. Inilah hamba Tuhan. Saya lanjutkan. Jadi gelap sekarang ini, sangat gelap. Ngeri saudara, setan itu ada di mana-mana sekarang. Kenapa? Karena kita yang terang ini tidak berfungsi, maka itu gelapnya jadi raja. Oke, pasal 61. Roh Tuhan, roh Yahweh Tuhan ada padaku. Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti ini. Roh Yahweh Tuhan ada padaku, oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan apa? Kabar baik. Apa bahasa kabar baik ini, kata lain? Injil. Betul, Injil keselamatan. Saya ulangi, roh Yahweh Tuhan ada padaku, oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang, satu, sengsara, dua, merawat orang-orang yang remuk hati, tiga, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, empat, kepada orang-orang yang terkurung berita kelepasan dari penjara, lima, untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Tuhan kita kepada si iblis maksudnya. 6, untuk menghibur semua orang berkabung. 7, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. 8, minyak untuk pesta ganti kain kabung. 9, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. 10, supaya orang menyebutkan mereka yang sudah kita layani dari daftar tadi sebagai pohon terbantin kebenaran, tanaman Yahweh, untuk memperlihatkan keagungannya. 10 atau 11 saya lupa, terus ya, pokoknya 4, 11 ya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi suci, menjadi sunyi itu. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu. Seterusnya saya nggak usah baca. Pertanyaannya, siapa mereka yang disebutkan? Menghibur orang sengsara, melepaskan orang dari penjara, merawat orang yang remuk hati, dan semuanya. Siapa mereka itu? Hamba Tuhan yang diurapi. Roh Yahweh Tuhan ada padaku. Maaf lagi sekali, jangan tertuduh seandainya kedapatan hari ini di antara kita, ternyata daftar yang dikerjakan hamba Tuhan ada sebanyak ini, ternyata kita cuma punya 1 atau 2 saja yang kita kerjakan. Jangan kecil hati, tapi justru di sini kita diajak bangkit kembali oleh Tuhan. Kembali ke Yesaya 60 tadi, kata pertama adalah bangkitlah. Kalau sampai Yahweh Tuhan berfirman bangkitlah, berarti kita sedang tidur, sedang lemah, sedang tidak berdaya, fatalnya sedang mati. Maaf, jangan tersinggung dulu. Setelah kita baca baru 2 pasal bagian pertama saja, maaf, berarti kira-kira menurut saudara ada sedikit atau banyak hamba Tuhan yang gak tahu apa hamba Tuhan itu dalam daftar ini? Ayo jawab secara jujur. Banyak. Maaf, kalau hanya khotbah saja, maka itu bukan ukuran apa itu hamba Tuhan.
Kalau kita lihat dua pasal ini, 60 dan 61, ya sepintas tadi kita sudah baca, kira-kira ini untuk orang-orang yang sudah percaya Tuhan atau yang belum? Dari daftar semua 60-61 tadi, kira-kira belum percaya, karena mereka masih dalam kegelapan masalahnya. Yang sudah percaya tidak mungkin dalam kegelapan. Betul tidak, saudara? Maka kesimpulannya sampai di bagian ini belum 62-nya. Apapun kesibukan kita, tetapi kalau masih seputaran gereja dan orang Kristen saja, maka saudara tidak berhak disebut hamba Tuhan. Jangan tersinggung dulu. Lagi sekali, apa itu hamba Tuhan? Kalau dia membawa terang, karena kegelapan menguasai bumi, dan begitu ada terang, laron itu datang berduyun-duyun, kerudukan, berbondong-bondong. Sudahkah orang-orang di sekitar kita tahu bahwa ada terang? Saya punya sebuah standar, dan itu membuat marah banyak gembala. Tapi saya berkata tidak peduli. Satu saja, ukuran kecil tapi dampaknya besar. Setiap kali ada orang mati bunuh diri, maka yang patut disalahkan dan dihukum adalah gereja yang terdekat dengan rumah korban. Nah, banyak yang marah waktu saya ngomong ini. Kenapa? Berarti selama korban itu hidup. Orang bunuh diri biasanya kenapa? Penyebab apa orang bunuh diri? Putus asa, kecewa, nggak punya jalan keluar, nggak punya tujuan hidup, nggak tahu mau ngapain, begitu lebih baik mati. Nah, maka yang patut disalahkan, saudara, adalah gereja yang paling dekat dengan rumah korban. Karena selama korban itu hidup, ternyata dia nggak pernah tahu di dekat rumahnya ada jalan keluar. Ngerti maksud saya? Maaf, siapa di daerah mana? Gak usah dijawab, saya cuma tanya. Ada orang marah mati bunuh diri di dekat saudara tinggal. Kita harus menghukum diri. Aku salah, Tuhan. Kok orang itu nggak pernah tahu? Hebat, saudara. Tidak ada pribadi manapun di dunia yang pernah berkata, akulah jalan, kecuali siapa? Yesus. Nah, ini orang yang putus asa, orang yang bunuh diri karena dia nggak tahu jalan. Kalau orang nggak tahu jalan, berarti belum tahu Yesus, karena jalan itu cuma Dia. Nah, Yesus ada dengan kita. Kenapa kita nggak kenalkan jalan itu kepada orang-orang itu? Alasannya, loh kan dia Islam, kan dia Hindu. Lalu maksud kita Injil untuk siapa? Nah, salah perkataan kita. Jelas ya? Siapa yang mengurapi kita? Belum tentu. Ada orang diurapi dengan duit. Loh betul, saudara. Urapan itu nggak cuma Roh Kudus. Ada orang diurapi dengan kemarahan. Ada orang diurapi dengan percabulan perjinan. Ada orang diurapi dengan kesombongan. Sebetulnya kata urapan itu artinya sesuatu yang menguasai kita. Maka itu urapan gak harus Roh Kudus. Tergantung siapa yang kita berikan izin untuk menguasai kita. Dari mana saya belajar? Dari hidup Paulus. Siapa masih ingat dalam Kisah Rasul 20 ayat 22? Oke, salah seorang baca, yang lain gak usah buka, catat aja karena kita masih di Yesaya. Tolong, di PowerPoint ada? Silakan Ronald. Kisah Rasul 20 ayat 22. Ini loh, saudara, urapan itu gak harus Roh Kudus. Maaf, jangan tersinggung. Ada hamba Tuhan yang ngurapi istrinya karena dia diatur oleh istrinya. Wih, takutnya pada istri luar biasa. Ada tidak? Suami-suami hamba Tuhan sebut ada tidak? Ada. Maka itu ada yang diurapi dengan duit. Walaupun kelihatannya pelayanan, tapi motivasinya uang, itu kelihatan sekali. Udah? 20 ayat 22. 20 ayat 22. Ya, Kisah Rasul 20 22. Ayo, udah? Belum, Ron? Mana? Oke. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Ya, stop dulu.
Lanjut ayat 23. Tetapi sekarang aku sebagai tawanan roh. Saya lebih suka menggunakan, atau kembali dulu ayat 22, tetap 22 dulu. Saya lebih suka menambahkan satu kata. Ini buat saya ayatnya, Pak. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, ini kuasa, ini urapan. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak mau tahu. Saya suka nambahkan kata mau. Aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain, terus ayat 23, selain daripada yang dinyatakan oleh Roh Kudus, bahwa dari mana ke mana, kota ke kota, restoran dan penjara menunggu, restoran hotel menunggu aku. Begitu. Apa yang ditunggu? Apa yang dihadapi Paulus? Luar biasa. Sengsara dan penjara menunggu aku. Dia tahu kalau ke Yerusalem dia mati, tapi dia pergi. Maaf, hamba Tuhan yang diurapi dengan uang, saudara, selalu cari tempat yang persembahannya banyak baru dia mau pergi. Betul tidak? Hamba Tuhan yang diurapi oleh istrinya, ada dikuasai oleh istrinya, selalu mendengar apa kata istri. Maka itu urapan itu nggak cuma Roh Kudus. Terus ini baca bagus soal Paulus ayat 24 ya. 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan itu. Ini hamba Tuhan, saudara, tidak mau tahu penderitaan atau apa, pokoknya pergi. Dan hanya punya satu goal, punya satu tujuan, mencapai garis akhir. Jadi hamba Tuhan itu, apa itu hamba Tuhan? Itu bicara apa yang dikerjakan. Kalau saudara dan saya mengerjakan seperti Yesaya 60 dan 61, kita merawat orang-orang itu, berarti kita betul. Jangan ada berkata saya sibuk, jangan. Saya sampai hari ini masih ngurus. Tadi aja dalam perjalanan dari Surabaya ke Pacet ini, saudara, 8 orang yang sedang bermasalah saya harus urus. Dari 8 orang itu 3 bukan Kristen, 2 ada di panti rehabilitasi narkoba. Jadi saya nggak cuma khotbah. Apa yang saya sampaikan ini Roh Kudus menolong saya untuk melakukannya. Hebat kalau kita mau melihat itu jadi terang. Karena kegelapan maka kita harus jadi terang. Yesaya 62. Yesaya 62 sekarang. Oleh karena Sion, ayat 1 ya, aku tidak dapat berdiam diri. Sion itu adalah gereja. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Sekarang di pasal 62 yang disebut hamba Tuhan harus mengasihi gereja Sion. Coba ya saudara perhatikan, berikan saya kalimat lain. Kalau saya baca gini, oleh karena gereja aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem kota damai itu aku tidak akan tinggal tenang. Itu menunjukkan Tuhan itu bagaimana perasaannya. Kata nggak bisa tinggal tenang, nggak bisa berdiam diri itu loh. Kata lain itu apa? Apa? Gelisah. Nggak bisa santai. Maaf saudara, ada beberapa teman-teman yang kenal saya ada di sini juga. Saya dikenal di dalam banyak kalangan. Saya ini cukup galak kalau lihat gereja nggak berfungsi di gereja. Saya akan marah betul-betul. Ayat 1 Yesaya 60. Siapa masih ingat di Yohanes pasal 2? Tiba-tiba pagi itu waktu rombongan Tuhan Yesus mau beribadah ke bait suci, enggak jadi beribadah karena di halaman bait suci ngelihat apa? Oh, pasar. Betul kata itu Tuhan, pasar. Terus Tuhan Yesus marah. Di dalam kemarahannya itu murid-muridnya mikir. Sebab selama mereka jadi murid Tuhan Yesus, mereka itu nggak pernah lihat gurunya marah sampai seperti itu. Coba buka Yohanes 2:17.
Nah, ketika mereka berdua belas bertanya-tanya, ini kenapa ini guru? Ini kenapa? Betul-betul marah itu, habis marahnya. Dia bongkar, pangkir, jungkir, balikkan semua meja di pasar itu. Ayo terus terang, kalau saudara jadi muridnya hari itu juga pasti bingung. Nah, terus begini firmannya. Maka apa? Apa arti kata teringatlah? Berarti muridnya sedang apa? Ayo, muridnya sedang apa? Maka teringatlah murid-muridnya. Mikir, apa yang mereka pikir? Enggak, mereka mikir apa kok tiba-tiba muncul ayat ini? Mereka mikirnya apa? Lihat Yesus. Karena lihat Yesus marah. Loh, kenapa ini? Ketika mereka mikir, teringatlah ada tertulis, cinta untuk rumahmu membakar aku, menghanguskan aku. Ayat pasal 62 kitab Yesaya. Hamba Tuhan, apa itu hamba Tuhan? Jawabannya adalah yang tidak rela melihat rumah Tuhan itu gereja jadi sarang penyamun. Kalau saudara lihat aja gereja yang bengkok, kalau saudara melihat ada gereja yang gak berfungsi sebagai gereja, alih fungsi, lalu saudara diam saja, maka saudara bukan hamba Tuhan. Marah. Ini gereja model apa? Gak usah dibaca seterusnya, tapi saya tanya, siapa masih ingat? Ada seperti hal yang tidak adil di pasal ini. Jelas disebut sebelumnya ada penukar uang. Betul? Ada pedagang ini, pedagang itu, pedagang lembu, pedagang domba, macam-macam. Karena itu hari raya besar. Siapa ingat? Gak usah dibuka Alkitab saudara. Kenapa Tuhan Yesus hanya marah kepada satu pedagang? Siapa ingat pedagang apa itu? Kalau saudara nggak ingat, buka Alkitab. Dia hanya marah pada satu pedagang. Ayat berapa? Burung merpati. Tahun 74 saya mendapat pewahyuan ayat ini. Waktu saya di Manado, saudara. Saya baca, Tuhan kenapa engkau tidak adil? Kenapa yang dimarahi hanya pedagang merpati? Betul tidak? Disebut. Ayat berapa itu Ronald? Enggak usah dibuka ada. Itu Yohanes nanti saudara cari sendiri. Maka ini jawabannya. Ternyata gereja-gereja karismatik itu yang ditegur 2000 tahun yang lalu. Bukankah sekarang banyak pendeta karismatik memperjualbelikan urapan? Burung merpati bicara Roh Kudus. Banyak pendeta menjual urapan, ya atau tidak? Dan ini nubuat. Maka itu kita harus belajar ini, saudara. Saya teruskan dulu masih Yesaya, ya, oke. Ayat 2, masih pasal 62 ayat 2. Jadi gereja harus bersinar, saudara. Gereja harus percaya, keselamatannya harus menyala seperti suluh, supaya semua orang tahu. Ayat 2-nya Ronald mana? Ya. Maka siapa lagi? Nah, kembali lagi, kalau gereja itu murni, kalau gereja itu bersinar, kalau gereja itu percaya, saudara, maka bangsa-bangsa akan datang, akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Yahweh sendiri. Dari 3 pasal kitab Yesaya 60, 61, 62. Disitulah kita belajar apakah hamba Tuhan itu. Ini bicara tentang pekerjaan kita. Maaf lagi sekali, kalau 3 tahun terakhir ini, jangan marah saya bicara ini. Kalau dalam 3 tahun terakhir ini saudara belum pernah berinteraksi dengan orang yang belum kenal Yesus, bahkan dalam 3 tahun ini saudara belum memenangkan 1 jiwa yang belum percaya Yesus, menurut 3 pasal kitab Yesaya tadi, layakkah kita disebut hamba Tuhan? Layakkah kita disebut hamba Tuhan? Loh, ayo jawab saudara. Tidak layak, saudara. Berarti 3 tahun terakhir ini kesibukan kita hanya ke dalam.
hanya ngurus orang yang sudah Kristen. 23 Juni yang lalu, Tuhan beri saya kepercayaan membaptis 5 orang dari agama lain. Dan saya bersyukur 4 itu hasil penginjilan saya. Yang 1 itu satu keluarga dokter yang sering ikuti pelajaran saya, dan mereka nginjili salah satu pembantunya, lalu terima Yesus. Dan sekarang dititipkan untuk saya baptis Juni yang lalu. Mengapa sih memberi ukuran ini? Jangan ada yang tertekan atau tertuduh, tapi kita harus berubah. Kalau dalam 3 tahun ini belum 1 jiwa pun kita bawa kepada Yesus. 2 minggu yang lalu saya diajak makan oleh satu keluarga orang kaya di restoran yang mahal. Saya belum pernah masuk restoran itu. Saya lihat menunya, saudara. Satu porsi itu yang paling murah itu 500.000 rupiah. Bayangkan, saya itu sampai nggak bisa makan, saudara. Orang Jawa bilang gak kolung ngelek saya. Semahal itu makanannya. Itu yang paling murah. Saya lihat, saya pikir salah baca. Karena saya pikir 50.000. Kalau lihat tempatnya nggak mungkin. Saya baca lagi, 500.000 menu yang paling murah. Ada yang satu menu hampir 2 juta. Betul-betul saya nggak bisa makan, nggak bisa nikmati lihat harga itu. Tapi ini dia, Tuhan itu luar biasa. Saya belum pernah masuk restoran itu ada satpam. Aneh bukan? Betul-betul satpam, security, bukan pelayan yang jaga di depan. Nah, saya belum tahu restoran itu harga berapa. Begitu saya masuk, satpam jaga dengan pakaian seragam lengkap. Saya baca nama di dada Denny. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya. Dia Muslim, dari daerah Semarang, ini di Jakarta. Terus karena yang lain belum datang, jadi saya punya waktu. Saya ajak ngomong. Saya kenakan, saya pendeta Den. Begini, oh ya ngomongnya enak. Oke, Bapak boleh minta nomor telepon? Boleh. Bapak nggak mau ganggu jam kerjamu. Nanti selesai, Bapak akan telepon. Saudara, sudah 2 kali ketemu saya untuk belajar apa itu kehidupan. Karena dia heran. Kenapa saya bisa tahu? Dia bilang, Pak, banyak tamu yang keluar masuk ke sini. Tapi kenapa Bapak beda dengan yang lain? Saya harapkan Januari nanti dia sudah mau mengakui siapa Tuhan itu. Dia sudah minta kepada saya, Pak, tiap ke Jakarta, Bapak sempatkan saya ketemu. Siap. Cuma saya ke Jakarta, sudah telepon lagi. 1 kali, saudara, belum lama. Ini di Cengkareng, Bandara Cengkareng. Kami baru turun dari Pontianak. Saya bawa 6 orang, hamba-hamba Tuhan masih muda-muda. Berangkat pagi, take off-nya flight pertama jam 7. Kami dari Kabupaten Landak, itu kira-kira 4 jam dari Ngabang sampai Pontianak. Kami berangkat jam 2 subuh, masih sepi. Ternyata masuk kota Pontianak, macet. Akhirnya nggak bisa sarapan. Saya pikir nanti mau sarapan di bandara. Nggak mungkin jam 2 sarapan, masih subuh begitu. Oke, ternyata nggak sempat, langsung check-in naik pesawat. Nah, begitu turun di Jakarta, yang 2 tuh mau pingsan karena kelaparan. Saya bilang, kamu 4 tunggu barang, saya akan ajak 2 ini untuk cari makanan. Nah, kami dapat antri dengan tangki fried chicken. Nah, waktu kami antri bertiga, di depan ada satu pelanggan sedang dilayani. Nah, waktu saya lagi antri ini, itu kebiasaan saya ini nggak, kalau diam saya tuh mesti cari sesuatu saya mau kerjakan. Paling tidak saya ketemu orang untuk saya bisa berkati orang itu. Di bandara-bandara berapa kota besar ini, saya tuh dikenal oleh satpam, oleh porter-porter itu, saudara. Kenapa? Saya ini paling senang kalau pesawat delay. Kalau asal saya nggak ada apa-apa di sana. Kenapa senang? Itu kesempatan saya cari jiwa di bandara. Saya ngeliatin kuli-kuli atau satpam yang kelihatan model mukanya sedih, muka lapar. Kalau saya hitung berapa lama delaynya, saya ajak mereka makan. Jadi saya itu dikenal di bandara mana saja. Kalau saya pergi dengan saya kan heran. Itu kebiasaan saya. Saya ingin terus memberkati orang-orang. Sambil makan itu cara Yesus dengan makan. Saya bicara tentang kehidupan. Karena mereka semua heran, Pak, banyak yang lewat-lewat di bandara. Kenapa cuma Bapak yang sering ajak kami makan? Itu kebiasaan satpam itu yang petugas itu X-ray itu. Saya lihat mereka bagaimana keadaannya. Berapa orang? 5 orang.
kalau Roh Kudus saudara, saya berikan makanan, saya berikan minuman. Di Juanda ini, mereka kenal saya juga. Saya selalu ingin jadi hamba Tuhan, saudara, untuk jadi berkat dalam hidup. Nah, waktu antri, saya lihat di sebelah kiri, cuma satu langkah begini, ada meja dan satu keluarga duduk dengan 3 anak. Saudara, ini jadi diskusi lama sekali. Waktu saya lihat anak kecil mereka itu laki, kira-kira umur 5 tahun. Bayangkan makan Kentucky kan tangannya kotor semua, bukan kena minyak. Nah, anak ini mau minum, dia nggak bisa buka. Saya tuh otomatis, saudara, begitu saya lihat dia nggak bisa buka, saya langsung melangkah ke kiri, saya buka tutupnya air mineral itu, maka cium nggak naik. Begitu saya balik, ibunya itu mau berdiri tapi keduluan saya, langsung nyeletuk kenceng. Itu kan masih pagi, jadi belum begitu rame. Tapi ada berapa orang? Oh, Bapak Kristen ya? Kenceng suara-suara. Sampai orang noleh semua. Kok nyebut nama Kristen? Terus saya kenalan. Dan ini belum dilayani. Saya bilang, iya saya pendeta. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, kira-kira ini keluarga Kristen atau bukan? Bukan. Karena pakai jilbab ibu itu. 2 hamba Tuhan muda ini menceritakan kepada 4 yang lain. Nah, itu jadi diskusi kami. Apa yang mereka lihat sehingga nyeletuk kata Kristen? Saya bilang, yang menulis satu-satunya buku yang menulis tentang kasih itu cuma Alkitab. Semua buku di dunia menulisnya cinta. Kan roman suka. Tidak ada buku yang menulis tentang kasih kecuali 1 Korintus 13. Catat itu baik. Tolong siapkan Ronald 2 Timotius 3 ya, ayat 1. Jadi kalau kasih kita nyatakan, orang langsung menyebut itu pasti Kristen. Kalau bicara kebaikan, orang pasti bilang Buddha. Betul tidak? Kalau bilang yang suka pakai pedang, orang pasti bilang Muslim. Beda, saudara. Kalau bicara tentang banyak dewa, orang pasti bilang Hindu. Ngerti nggak? Karena masing-masing kan punya ciri. Tuhan Yesus mengajarkan dalam Yohanes 13, maka semua orang akan tahu bahwa kamu murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Semua agama di dunia ada atribut. Tahu atributnya? Simbol-simbol yang mereka pakai. Kenapa kita tahu bahwa mereka ini Islam? Karena celananya gantung. Kenapa kita tahu bahwa itu Hindu? Karena sorbannya putih. Kenapa kita tahu bahwa mereka Buddha? Karena jubahnya kuning. Kristen tidak ada simbol. Salib itu bukan Alkitab yang mengajar. Simbolnya adalah kasih. Sudah? 2 Timotius 3. Satu-satunya manusia yang pernah menulis apa kondisi manusia akhir zaman itu cuma Rasul Paulus. Jadi di seluruh dunia ini tidak ada buku lain yang pernah menulis bagaimana kondisi manusia akhir zaman kecuali Paulus. Udah? Betul judul Alkitab saudara gitu bukan? Apa judul Alkitab saudara? Kalau di komputer kan judulnya. Apa judulnya? Apa? Keadaan manusia pada akhir zaman. Udah? Ayat 2. Ayat 2 ini jelas. Ayat 2, saudara, maka itu Alkitab harus kita bongkar untuk mengetahui manusia akan apa? Apa kata lain cinta diri sendiri? Egois. Dan betul tidak? Egois. Kedua, jadi hamba uang. Seterusnya nggak usah dibaca. Keluarkan 2 kalimat yang pertama di ayat 2 ini, maka kita akan keluar kata nggak peduli. I don't care. Sering dengar kata itu. Aku nggak peduli. Karena orang sibuk cinta diri sendiri dan orang sibuk hanya uang dan uang. Maka itu ketika saya bukakan tutup botol anak kecil ini, langsung dunia tahu Bapak Kristen dia. Karena ayat ini, ketika orang nggak mau peduli dengan tetangganya, nggak mau peduli dengan yang lain. Lihat kasus lumpur lapindo, itu kan nggak mau peduli.
Kenapa ada perampokan? Nggak peduli. Nah, yang menyedihkan justru Tuhan Yesus katakan di kisah orang Samaria yang baik hati, yang tidak peduli, ternyata adalah imam dan orang Lewi. Ngeri nggak itu, saudara? Betul? Saya belajar ada 4 karakter di kisah orang Samaria baik hati. Karakter pertama adalah perampok itu. Dan perampok itu tepat mengenapi 2 Timotius 3 ini. Begini istilahnya. Perampok, pencuri, dan semuanya pemerkosa, pezina, narkoba, semuanya sama. Barangku, barangku, barangmu, barangku. Kan begitu bukan perampok itu. Lalu lewatlah rombongan kedua. Siapa rombongan kedua? Ayo, dalam justru imam dan orang Lewi. Begitu mereka melihat ada orang luka parah, nah, mereka minggir. Maka ini dikatakan barangku, barangku, barangmu, barangmu. Jadi gak ada urusan ya, maaf, pergi. Jangan ganggu aku pun gak ganggu kamu. Kelihatannya bagus toh. Ini yang dikatakan orang akhir zaman. Itu kan bukan urusanku. Dan aku gak pernah ganggu kamu loh. Kan begitu. Orang ketiga adalah pemilik hotel, last man itu. Baik, silakan, bayar. Ayo, makan, bayar. Bagus kelihatannya. Tapi itu, barangku, barangku, barangmu, barangmu. Kalau kamu mau perlu punyaku, ya bayar. Nah, yang keempat adalah orang Samaria. Barangku, barangku, barangmu, barangmu. Kalau kamu perlu, pakai yang aku punya. Gereja masuk yang nomor berapa? Kalau Tuhan Yesus menggambarkan justru para imam dan orang Lewi yang egois, itu berarti nggak main-main itu. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, kita kan para imam dan orang Lewi. Kapan terakhir kali kita berurusan dengan orang yang belum tahu Yesus? Jangan menyebut diri hamba Tuhan kalau kita nggak pernah peduli dengan mereka. Untuk apa hamba Tuhan? Saya akan akhiri dengan satu kebenaran ini. Sebelum saya masuk pada siapa hamba Tuhan. Lukas 15. Seluruh pasal harus jadi bagian hidup hamba Tuhan. Maaf, yang dikerjakan. Masih ingat pasal 15? Ada berapa perumpamaan dari Tuhan Yesus? Ada berapa? 3. Semuanya tentang yang hilang, tapi happy ending. Artinya akhirnya bahagia. Kenapa bahagia? Ketemu lagi yang hilang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, Lukas 15 saya jadikan sebagai standar. Tahu kata standar? Atau ukuran. Lukas 15 saya jadikan ukuran hidup saya yang menyebut diri hamba Tuhan dengan kalimat ini. Hamba Tuhan yang benar adalah rela meninggalkan yang 99 lalu pergi keluar mencari satu yang hilang. Boleh kalimat itu disebut? Loh, iya atau tidak? Loh, iya atau tidak? Kan begitu kata Tuhan Yesus. Mengapa ada kisah Lukas 15? Baca ayat 1-nya. Mana roh? Ini penyebabnya. Karena Tuhan Yesus peduli dengan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai itu. Saya tanya, 2 kelompok orang ini di zaman Yesus hidup boleh nggak ikut kebaktian? Baru nongol aja diusir. Kelompok ketiga adalah orang kusta. Bayangkan kelompok yang terusir dari masyarakatnya. Di dalam bahasa sosiologi modern namanya kelompok marginal. Pernah dengar kata marginal? Yang terpinggirkan, yang tersingkirkan. Justru Tuhan Yesus ambil yang terbuang ini. Katakan amin. Amin. Maka itu ibu bapak hamba-hamba Tuhan, kapan terakhir kali kita ngurusi mereka? Kata kunci ayat 1 adalah kata biasanya.
Apa kata lain biasanya? Sering, selalu. Maka itu ukuran yang benar sebagai gereja dan hamba Tuhan adalah siapa yang paling sering datang mendengar kita ngajar. Harusnya pelacur-pelacur, preman-preman, pengedar-pengedar yang di sekitar kita tinggal, itu yang tidak takut datang ke rumah kita. Amin kan? Loh, oh enggak amin. Maka itu bukalah pintu rumah kita supaya mereka ini masuk. Amin. Yesus menerima. Nah, ayat 2 lihat ini lagi. Siapa itu yang ribut? Siapa itu yang ribut? Hamba-hamba Tuhan. Loh, boleh gak saya panggil hamba Tuhan? Loh, ya atau tidak? Orang-orang Farisi ahli Taurat kan orang-orang hebat, bersungut-sungut. Bahasa Jawa, ngerundel. Kenapa ngerundel? Siapa dia? Masa gak tahu itu orang-orang siapa? Baru ayat 3. Aku mau bicara pada kamu. Perumpamaan domba yang hilang. Ibu bapak, jangan tersinggung kalau saya katakan hal ini. Apa hamba Tuhan? Jawabannya, kalau kita mengasihi orang berdosa yang belum tahu siapa Yesus, dan kita rawat mereka, kita urus mereka, urus anak-anaknya. Harus begitu. Saya cukup sibuk dalam pelayanan, tapi saya tetap akan punya waktu untuk ngurus orang berdosa. Saya cukup banyak menyekolahkan anak-anak yang bapaknya di penjara. Islam, Hindu, Buddha. Karena saya punya hati dari Yesus. Jangan karena bapakmu di penjara lalu kamu ikut hancur masa depan. Saya sekolahkan mereka. Di situ kesempatan saya beritakan Injil itu karena nerima. Saya urus. Jelas ya? Ayat terakhir, Yesaya 49 ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayat 6. 800 tahun. Yesaya 49 ayat 6 ya. Saudara perhatikan judul Yesaya 49. Itu ada 2 judul di Alkitab saudara. Betul? Coba lihat, buka Yesaya 49. Judul besar paling atas itu pasal berapa sampai pasal berapa? Nah, 49 sampai 55. Judulnya hamba Tuhan. Di situ kita akan belajar. Ini saya jadikan jembatan, ya. Jadi 6 pasal Yesaya itu tentang Yesus karena hamba Tuhan. Yesaya adalah nabi yang paling lengkap menubuatkan tentang hidup Tuhan Yesus. Dari kandungan, kelahiran, pelayanan, sampai penderitaan, kematian, penguburan, kebangkitan, kenaikan, kedatangan. Yesaya paling lengkap. Nah, yang paling urut adalah 6 pasal ini. 49 sampai 55 itu hebat. Khususnya pasal 53 tentang apanya Yesus? Penderitaan Tuhan Yesus. Lalu judul kecilnya di pasal 49 perikop pertama apa? Alkitab saudara bilang? Enggak. Hamba Tuhan sebagai apa? Terang untuk segala bangsa. Itu hamba Tuhan, saudara. Lagi sekali saya berkata, yang disebut hamba Tuhan bukan karena sekolah Alkitabnya, bukan karena punya gereja, maaf, bukan karena dilantik oleh organisasi, tidak. Apa itu hamba Tuhan? Itu dilihat dari pekerjaannya. Maka itu kalau kita hanya khotbah saja hidup kita, maaf saudara. Khotbah saja, mimpin doa pagi tiap hari. Maaf, kita nggak pernah menjangkau mereka. Nah, 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Ini untuk Tuhan Yesus yang pertama, tapi setelah itu untuk kita. Surga wanti-wanti. Tahu kata wanti-wanti? Memberi warning. Apa? Memberi peringatan. Awas. Begini. Terlalu sedikit bagimu, Yesus. Saya baca langsung ya. Apabila engkau menjadi hambaku hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara.
keluarkan dulu dua kalimat. Suku-suku Yakub dan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Menurut saudara, ini siapa? Orang Kristen, betul. Suku-suku Yakub dan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Itulah jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. 800 tahun sebelum orangnya datang, surga sudah wanti-wanti. Awas kamu Yesus, kalau sampai kamu sudah tiba di dunia, ternyata yang kamu kerjakan cuma ngurus yang sudah Kristen saja. Terlalu sedikit bagiku apa yang kamu kerjakan. Maka itu tadi saya beri waktu 3 tahun terakhir. Siapa yang saudara urus? Kalau dari Senin sampai hari Senin, yang menamakan diri hamba Tuhan cuma ngurus yang sudah Kristen saja. Untuk apa dia mati menderita seperti itu? Kalau yang terhilang di luar sana kita nggak pernah urus. Kata sambung tetapi saya ganti padahal. Itu lebih jelas. Padahal beda nggak dengan tetapi ya? Padahal aku Bapa di surga akan membuat engkau menjadi terang bagi, berarti yang belum mengenal Tuhan Yesus. Supaya ini loh saudara target kita. Apanya? Keselamatannya sampai artinya yang belum tahu Yesus. Saya tidak memberi saudara tuduhan atau tekanan. Tapi kalau kita hari ini baru sadar apa itu hamba Tuhan, ayo kita bangkit hari ini. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu sudah datang, maka yang lain akan datang. Oh itu luar biasa. Gabungkan. Lompat ke pasal 53 supaya cepat. Nah ini bagian yang kedua. Siapa hamba Tuhan itu? Ayat 3 saya jadikan ayat emas. Yesaya 53 ayat 3 adalah ayat emas. Ya, inilah hamba Tuhan. Saya ulangi, kalau apa tadi bicara apanya? Pekerjaannya. Kalau siapa hamba Tuhan bicara apanya? Kehidupannya. Betul. Nah, ayat 3. Percaya ini tentang Tuhan Yesus? Kan penderitaannya bukan. 1, ia dihina. 2, dihindari orang. Nah, ini dia. Seorang yang penuh duit gitu. Ayo penuh apa? Kesengsaraan dan menderita kesakitan. Cukup. Pelan-pelan. Hamba Tuhan itu tidak bisa tersinggung kalau saya kecilkan kalimat panjang ini. Ya atau tidak? Dihina, dihindari, sangat dihina, sampai orang nutup mukanya. Ayo jujur, kalau saudara lewat, tahu ada orang, berarti kita ini apa? Enggak disukai. Orang aja melihat Yesus tutup mukanya, berarti dia menjijikkan bagi orang yang belum diselamatkan. Maka itu ayat 3 saya simpulkan, hamba Tuhan tidak boleh tersinggung. Saya nggak tersinggung, tahu nggak? Loh itu ngapain kok ngotot? Ngerti contoh tadi itu? Serius, hamba Tuhan nggak boleh tersinggung. Saya mempelajari psikologis juga. Di dalam ilmu jiwa, ternyata tersinggung. Ini kalau saya pakai bahasa Jawa, tersinggung itu mbah itu so. Mbah, tahu kata mbah? Apa itu bahasa Indonesia? Enggak ada bahasa Indonesia. Oh ya enggak enak, kakeknya dosa itu lain. Biangnya, betul. Jadi tersinggung itu adalah biangnya dosa, saudara. Orang tidak akan berdosa kalau dia enggak tersinggung. Kenapa saya pakai patokan itu? Lihat Yesaya 14, nggak usah dibuka. Mengapa Lucifer bisa jatuh? Karena dia tersinggung. Kenapa Hawa bisa jatuh? Karena tersinggung. Dikatakan pasti kamu salah Hawa. Justru kalau kamu makan buah ini kamu jadi seperti Tuhan. Kamu jadi begini. Artinya kamu itu goblok sekarang kalau kamu nggak makan buah itu. Dia tersinggung.
Anak-anak muda biasanya sampai bisa merokok karena tersinggung. Lihat orang Surabaya bilang, duduk lanang kau nggak ngerokok. Oh iya betul, banci kamu. Nah, kalau dia nggak tersinggung dikatakan itu dosa nggak akan masuk. Tersinggung saya pakai dalam surat-surat Paulus. Satu aja yang pendek. Kolose 3 ayat 3. Kalimat pertama. Ya, Kolose 3 ayat 3, kalimat pertama. Bunyi apa di situ? Kolose 3 ayat 3. Kalimat pertama, cepetan. Kalimat pertama saja, Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu, ya kalimat pertama itu baca. Sebab kamu, stop. Nah, untuk membuktikan saudara dan saya sudah mati atau belum, tersinggung adalah ujiannya. Seluruh surat Paulus, khususnya kitab Galatia 2, tegas. Kalau kita percaya Yesus berarti kita sudah, ayo Galatia 2, kalau kita percaya Yesus berarti kita sudah mati. Banyak kata mati yang dipakai oleh perjanjian baru, mati. Sebab kamu telah mati. Stop itu dulu. Nah begini, siapa pernah melayat tapi jenazah belum dikubur dan kebetulan peti belum ditutup karena belum ada kebaktian tutup peti, mana toh ngalami itu. Misalnya suatu hari saudara melayat ngajak teman. Nah teman ini nggak kenal yang meninggal. Ya karena diajak saudara maju sebagai rasa ikut berduka. Kan kita bisa ngelihat juga bukan ke peti itu. Nah kita tahu yang meninggal ini. Nah kebetulan keluarga yang meninggal nggak dekat di petinya karena banyak tamu. Nah waktu saudara berdua dengan teman ini mendekati peti itu, tiba-tiba teman saudara tuh komentar, "Ini jeleknya orang ini." Toto dari dalam peti teplok nempeleng gitu. Jangan dikubur. Kenapa? Nah masih bisa tersinggung berarti belum mati. Gampang bukan? Jadi siapa hamba Tuhan itu? Jawabannya adalah yang nggak bisa tersinggung. Sudah mati kok tersinggung. Sederhana bukan? Jemaat boleh ngatai apa saja kepada kita, nggak boleh tersinggung. Salah satu ayat di pasal 53 kitab Yesaya, Yesus disebut domba cerewet. Loh, domba apa? Lah ya domba apa? Cepat aja saya ngomong. Domba bisu, bukan domba cerewet. Mengapa Yesus disebut domba bisu? Apakah dia bisu? Artinya diam, nggak melawan, nggak bales, saudara. Nggak tersinggung tuh, pasti itu. Jadi Yesaya 53 itulah hidup hamba Tuhan, karakter hamba Tuhan. Saya suka ayat 3 tadi. Biasa menderita kesakitan. Dan apa tadi kok hilang? Oh, Yesaya 53. Apa tadi? Biasa menderita kesakitan dan apa tadi sengsara? Saya lupa. Ya sengsara apa? Ayo Yesaya 53 ayat 3-nya. Oh ya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Coba kita lihat hidup Paulus. Siapa pernah meraba berapa persen Paulus di penjara hidupnya dan berapa persen di luar penjara selama jadi hamba Tuhan? Lebih banyak yang mana? Lebih banyak di penjara. 70% dari semua surat-surat Paulus, 14 kitab, dari kitab Roma sampai Ibrani, itu semua surat Paulus. 70% itu ditulis dalam penjara. Apakah karena dia punya dosa sampai dia di penjara? Jawabannya tidak. Apa dia menyalahkan Tuhan Yesus? Tidak. Dia menikmati. Maka lahirlah surat Filemon, surat dari penjara. Satu anak namanya Onesimus diselamatkan. Satu kata penting kitab Filemon adalah, dia adalah buah hatiku yang ku dapat selagi aku dalam penjara. Saya suka kalimat itu. Dia buah hatiku. Tolong carikan Filemon ayat 11 kalau tidak salah. Dia buah hatiku, anakku yang kukasih, aku dapat ketika aku di penjara. Saudara bisa cerita. Saudara dapatkan jiwa yang satu itu di mana? Dapat jiwa itu di mana? Nah saya suka. Ayat 12, terima kasih. Ayat 12. Filemon, ini Filipi.
Filemon. Filemon itu nggak ada pasalnya. Iya. Saudara, luar biasa. Maka itu bagaimana penginjilan kita, karakter kita bagaimana. Ya, itu bicara siapa hamba Tuhan itu. Maka kalau kita menjadi hamba Tuhan yang benar, kita nggak bisa tersinggung. Kita nggak pernah balas. Kita nggak akan berdebat. Kita nggak akan membela diri. Katakan amin. Itu hamba Tuhan. Udah? Nah, kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Saudara baca ya. Sekarang kita buka Filipi pasal 2 aja. Filipi 2. Cukup Filipi 2. Oke, supaya langsung. Inilah hamba Tuhan itu. Lihat. Kita akan lihat ayat ini secara detail. Ya. Filipi pasal 2 mulai ayat 1. Oke, mulai ayat yang ketiga. Coba ketiga. Nah, dengan tidak apa? Nah, ini hamba Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dunia akan melihat Yesus lewat ini. Siapa yang ikuti berita minggu yang lalu, saya lupa tanggal berapa, itu ada di TV, saudara. Ketika Pak SBY akan meresmikan acara apa, dan Pak SBY mau pukul gong, ternyata posisinya salah. Lalu Pak SBY perintahkan, cepat pindahkan ini. Yang berdiri Jokowi. Itu luar biasa. Dia bukan Kristen, tapi hati hambanya luar biasa. Betul nggak? Belum pernah ada gubernur di Indonesia selama 67 tahun bangsa ini merdeka yang lebih daripada artis. Siapa yang ngikuti berita beberapa yang lalu? Waktu Pak Jokowi hadir di pernikahan, pengantinnya nggak dianggap, orang semua foto dengan Pak Jokowi. Itu ditunjuk di TV, saya tertawa lihat itu. Lihat nggak? Kenapa dia begitu dihormati? Karena hati hamba itu, bukan bos. Sekarang rakyat Jakarta sudah mendapat kartu sehat. Waktu pemilu Kada DKI belum pernah terjadi yang ikut merasakan seluruh Indonesia. Betul tidak? Enggak cuma orang Jakarta. Provinsi lain ikut bingung juga, ikut dukung. Karena aneh, belum pernah terjadi. Karena hati hamba itu tadi, bukan bos. Maka itu banyak pendeta kurang ajar, saudara. Menyebut diri hamba tapi kelakuannya kayak bos. Belum stroke aja tas misalnya minta dibawakan. Catat itu baik. Betul tidak? Untuk apa hamba kok kayak bos? Jangan panggil diri hamba Tuhan kalau begitu. Setuju saya ngomong ini? Setuju? Nah, ya, awas gitu ya, awas. Harus ya, supaya kita semuanya tahu. Ayat 4. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi selalu ingat orang lain. Itu pelayanan yang benar, saudara. Ayat 5. Ini inti dari pasal 2 kita Filipi. Ini ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersenang. Saya pegang seluruh konteks kitab Filipi itu dikata ini, hidupmu bersama. Bersama siapa? Bukan bersama Yesus, bukan. Sesama manusia ini. Karena sesama kita ini harus kita layani. Katakan amin. Kan itu panggilan kita, bukan untuk mereka, bukan dari kita untuk kita. Rusak nanti itu. Betul tidak? Kalau dari kita untuk kita, ya muter aja di dalam. Kapan mereka dapat jatah keselamatan yang kita terima gratis itu? Maka itu saya ulang-ulang kalimat ini. Hamba Tuhan itu ukurannya bukan berapa kali khotbah seminggu, berapa jam doa sehari. Hamba Tuhan ukurannya berapa banyak kita ngurus yang belum tahu Yesus. Jangan lihat gelarnya, ingin sekolah lagi banyak. Saya ketemu beberapa pendeta ingin sekolah, terus saya bilang, kamu tuh mau sekolah terus kapan melayani? Ada teman-teman yang suka sekolah, sekolah teologi ini nggak puas, sudah lulus cari sekolah teologi, terus gitu. Maunya apa itu? Pernah nggak ketemu pendeta seperti maunya sekolah aja, nggak puas?
Nggak perlu, saudara. Yang perlu itu bukti bahwa dalam hidup kita ada orang-orang diselamatkan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan. Jadi siapakah hamba Tuhan itu? Kalau punya pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Bukan gelarnya, bukan pengalamannya, bukan jabatannya, setuju? Kalau punya pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Ayat 6. Nah ini saya urut. Yesus itu turunnya sampai 7 tingkat ke bawah, bukan 7 tingkat ke atas. Maka itu sebagai hamba Tuhan kita harus punya pikiran dan perasaan yang ada di dalam hidupnya. Karena dia yang kita contoh, amin. Dia teladan kita, dia yang mau kita kenalkan kepada dunia. 1. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap. Ini tingkat pertama, dia turun. Ketuhanannya tidak dipertahankan, dia lepaskan. Kembali pada Jokowi. Belum pernah ada gubernur yang suka dipotret sama orang-orang itu. Betul, nggak usah lihat di TV. Kemana dia pergi orang mau foto dengan dia. Karena merakyatnya itu. Maaf, berapa tahun saudara tinggal di desa atau tempat saudara melayani sekarang? Bukan itu yang penting. Tetapi tetangga-tetangga saudara yang 5 rumah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, sudah kena dampak nggak dari hidup kita? Itu ukurannya, katakan amin. Bukan berapa lamanya. Setuju saya ngomong ini? Untuk apa kita bertahun-tahun di situ kalau tetangga kita sebelah itu saya nggak pernah tertarik dengan Yesus yang kita layani? Berarti ada yang salah dalam hidup kita. Turun, nggak ada yang dipertahankan. Banyak hamba Tuhan feodal. Tahu kata feodal? Penjajah, betul. Kenapa penjajah? Minum aja minta dilayani. Hamba kok begitu itu bagaimana? Loh serius, betul tidak? Enggak boleh, kita ini hamba itu melayani. Loh kok nggak ada yang ngamen? Berarti bos semua kalau begitu. Ayo, amin. Jangan minta jemaat untuk melayani kita. Itu salah. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Sudah. Oke. Terus ayat 7. Ini turun ke bawah. Sekarang turun kedua. Melainkan telah apa? Mengosongkan diri. Apa kata lain mengosongkan diri? Buat 0 jadi 0. Enggak ada nilai lagi. Turun lagi. Dan mengambil rupa seorang hamba. Padahal dia Tuhan. Loh betul enggak? Dia kan Tuhan. Turun ketiga sudah ya. Pertama tadi enggak mempertahankan sebagai Tuhan. Yang kedua mengosongkan diri. Yang ketiga mengambil rupa seorang hamba. Padahal dia bos, dia itu Tuhan. Yang keempat menjadi sama dengan manusia. Padahal dia Tuhan. Berarti mencopot semua atribut, mencopot semua keberadaan yang hebat itu. Ayat 8. Sudah berapa? 4 atau 5? 4 ya. Yang kelima. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah. Nah ini yang saya kaget. Menurut saudara dari ayat 6 tadi, dia sudah rendah atau belum? Siapa jawab? Dia sudah rendah atau belum dari ayat 6 tadi itu loh. Saya pikir Paulus kenapa? Kalau kita lihat ayat 6 sampai ayat 7, dia sudah minus 4 tingkat. Betul tidak? Sekarang minus lagi, merendahkan diri. Nah saya nggak punya kalimat bahasa Indonesia yang tepat, tapi bahasa Jawa gepeng-peng. Betul nggak? Ayo tolong bahasa Indonesianya. Saya nggak akan temuin. Yang nggak Jawa cemet, sama Jawa juga. Ayo, yang nggak Jawa jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Betul nggak? Ini minus turun lagi. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini yang kelima, taat sampai mati.
Ada banyak orang taat sampai goblok. Pernah ketemu orang taat sampai goblok? Banyak. Tapi taat sampai mati ini sulit. Artinya nggak mau mati, kan begitu bukan? Loh ya atau tidak? Nggak mau mati. Tapi Yesus Tuhan kita yang baru dari Dulos, kan tahu